Hukum ke-10, infeksi. Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Pertimbangan. Anda bisa mati akibat kesengsaraan orang lain. Kondisi emosional bersifat menular, sama seperti penyakit. Anda mungkin merasa menolong orang yang sedang tenggelam, tetapi Anda hanya mempercepat bencana Anda sendiri. Orang yang sial kadang menarik kesialan bagi diri mereka sendiri. Mereka juga akan menarik kesialan kepada Anda. Bergaullah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung. Pelanggaran terhadap hukum ini. Dilahirkan di Limerick, Irlandia pada tahun 1818, Mary Gilbert datang ke Paris pada tahun 1840-an untuk mengadu nasibnya sebagai seorang penari dan pemain sandiwara. Dengan memilih nama Lola Montes, ibunya memiliki sedikit darah Spanyol, ia menyatakan bahwa ia adalah seorang penari flamenco dari Spanyol. Sebelum tahun 1845, karirnya memburuk dan untuk bertahan hidup, ia menjadi seorang wanita penghibur. Ia segera menjadi salah seorang wanita penghibur yang lebih sukses di Paris. Hanya seorang pria yang bisa menyelamatkan karir menari Lola, Alexander Dujarrier, pemilik surat kabar dengan oplah terbesar di Prancis dan juga kritikus drama surat kabar itu. Lola memutuskan merayu dan menaklukkannya. Setelah menyelidiki kebiasaan Alexander, Lola mengetahui bahwa ia pergi berkuda setiap pagi. Sebagai seorang penunggang kuda yang sangat baik juga, Lola berkuda pada suatu pagi dan tanpa sengaja berpapasan dengan Alexander. Tidak lama kemudian mereka berkuda bersama-sama setiap hari. Beberapa minggu kemudian, Lola pindah ke apartemennya. Selama beberapa waktu, mereka berdua hidup bahagia bersama. Dengan bantuan Dujarrier, Lola mulai membangkitkan kembali karir tarinya. Walaupun membahayakan posisi sosialnya, Dujarrier memberitahu teman-temannya bahwa ia akan menikahi Lola pada musim semi. Lola tidak pernah memberitahu Dujarrier bahwa ia telah kawin lari pada usia 19 tahun dengan seorang pria Inggris dan bahwa di mata hukum, ia masih istri pria itu. Meskipun Dujarrier sangat mencintai Lola, kehidupannya mulai menukik drastis. Kekayaannya di bidang bisnis berubah dan teman-temannya yang berpengaruh mulai menghindarinya. Pada suatu malam, Dujarrier diundang ke sebuah pesta yang dihadiri sebagian pemuda terkaya di Paris. Lola juga ingin ikut ke pesta itu, tetapi Dujarrier tidak mengizinkannya. Mereka mengalami pertengkaran pertama mereka, dan Dujarrier menghadiri pesta itu sendirian. Di sana, dalam keadaan mabuk berat, ia menghina seorang kritikus drama yang berpengaruh, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvalon. Mungkin karena sesuatu yang diucapkan sang kritikus tentang Lola. Keesokan paginya, Beauvalon menantang Dujarrier berduel. Beauvalon adalah salah seorang penembak terbaik di Prancis. Dujarrier mencoba meminta maaf, tetapi duel itu tetap dilaksanakan. Jadi ia tertembak dan mati. Dengan perasaan luluh lantak, Lola meninggalkan Paris. Pada tahun 1846, Lola Montes berada di Munich, di mana ia memutuskan merayu dan menaklukkan Raja Ludwig dari Bavaria. Ia mengetahui bahwa cara terbaik untuk mendekati Ludwig adalah melalui perwira pembantunya, Count Otto von Rehberg, seorang pria yang menggemari gadis-gadis cantik. Pada suatu hari ketika sang Count sedang sarapan di sebuah kafe outdoor, Lola menunggangi kudanya. Kebetulan terlempar dari sadelnya, lalu mendarat di dekat kaki Rehberg. Sang Count cepat-cepat membantunya dan merasa terpesona. Ia berjanji memperkenalkannya kepada Ludwig. Rehberg mengatur janji temu untuk memperkenalkan Lola kepada sang raja. Tetapi ketika Lola tiba di ruang tunggu, ia bisa mendengar raja mengatakan bahwa ia terlalu sibuk untuk menemui seorang wanita asing yang menginginkan kemurahan hatinya. Lola mendorong para prajurit jaga itu dan tetap memasuki ruangan sang raja. Dalam prosesnya, bagian depan gaunnya entah bagaimana robek. Mungkin ia sendiri yang merobeknya, atau salah seorang prajurit jaga itu. Dan semua orang tercengang, terutama sang raja sendiri. Karena payudara Lola yang telanjang terlihat jelas, Lola pun mendapat kesempatan bertemu dengan Ludwig. 55 jam kemudian, Lola memulai debutnya di panggung Bavaria. Ulasan tentang pertunjukannya buruk, tetapi hal itu tidak mencegah Ludwig mengatur lebih banyak pertunjukan baginya. Sesuai kata-katanya sendiri,
Ludwig terpikat oleh Lola. Ludwig mulai muncul di muka publik sambil menggandeng Lola. Kemudian, ia membelikan sebuah apartemen untuk Lola dan mengisi perabotannya di salah satu jalan besar yang paling modern di Munich. Meskipun Ludwig terkenal pelit dan cenderung tidak gemar berhayal, ia mulai menghujani Lola dengan hadiah dan menulis puisi untuknya. Sekarang, sebagai kekasih gelap kesayangannya, Lola menjadi terkenal dan kaya raya dalam waktu semalam. Lola mulai tidak tahu batas. Pada suatu hari ketika ia sedang berkuda di luar, seorang pria tua berkuda menyusulnya. Namun pria itu sedikit terlalu lambat bagi Lola. Karena tidak bisa menyalip pria itu, Lola mulai memencutnya dengan pecut berkudanya. Pada peristiwa lain, Lola membawa anjingnya tanpa memasang tali kekangnya untuk berjalan-jalan. Anjing itu menyerang seorang pejalan kaki, tetapi alih-alih membantu, Lola memancing amarah para warga Bavaria yang sabar. Tetapi Ludwig tetap membela Lola dan bahkan mencoba membuatnya dinaturalisasikan sebagai seorang warga Bavaria. Rombongan raja mencoba membuat si raja menyadari bahaya hubungan asmaranya. Tetapi orang-orang yang mengkritik Lola pasti dipecat. Meskipun rakyat Bavaria yang tadinya menyayangi raja mereka sekarang terang-terangan tidak menghormatinya, Lola diangkat menjadi seorang countess, mendapat sebuah istana baru yang dibangun untuknya dan mulai ikut campur dalam bidang politik dan menasihati Ludwig tentang kebijaksanaan politiknya. Lola adalah kekuasaan paling dahsyat di kerajaan itu. Pengaruhnya terhadap kabinet raja semakin besar, dan ia memperlakukan para menteri lain dengan penuh penghinaan. Akibatnya, kerusuhan terjadi di seluruh pelosok negara. Daratan yang tadinya damai itu sekarang berada di tengah perang saudara, dan murid-murid di mana-mana bersenandung. Raus mit Lola. Sebelum bulan Februari tahun 1848, Ludwig akhirnya tak tahan lagi dengan tekanan itu. Dengan kesedihan mendalam, ia memerintahkan Lola untuk segera meninggalkan Bavaria. Lola pergi, tetapi hanya setelah ia menerima bayaran. Selama beberapa minggu berikutnya, amarah rakyat Bavaria dialihkan kepada raja yang tadinya mereka sayangi. Pada bulan Maret tahun yang sama, Ludwig terpaksa turun tahta. Lola Montes pindah ke Inggris. Lebih dari apapun, ia butuh dihormati. Dan walaupun masih memiliki suami, ia belum mengatur perceraian dengan pria Inggris yang telah ia nikahi bertahun-tahun sebelumnya. Ia memusatkan pandangannya kepada, lihat layar, seorang perwira tentara muda yang menjanjikan yang merupakan putra seorang pengacara yang berpengaruh. Meskipun Hild lebih muda 10 tahun dari Lola, dan bisa memilih seorang istri di antara para gadis muda tercantik dan terkaya di kalangan masyarakat Inggris, Hild telah dimanterai oleh Lola. Mereka menikah pada tahun 1849. Setelah segera ditangkap atas tuduhan bigami, Lola membayar uang jaminan pembebasannya, dan ia dan Hild pergi ke Spanyol. Suatu hari mereka bertengkar sengit, dan pada suatu ketika Lola mengirisnya dengan sebilah pisau. Akhirnya Lola mengusirnya. Setelah kembali ke Inggris, Hild mendapati bahwa ia sudah kehilangan posisinya di dunia ketentaraan. Setelah diasingkan dari masyarakat Inggris, Hild pindah ke Portugal di mana ia hidup miskin. Beberapa bulan kemudian, kehidupannya yang singkat berakhir dalam kecelakaan saat ia naik perahu. Beberapa tahun kemudian, pria yang menerbitkan autobiografi Lola Montes menjadi bangkrut. Pada tahun 1853, Lola pindah ke California, di mana ia bertemu dan menikah dengan seorang pria bernama Pethal. Hubungan mereka bermasalah, sama seperti semua hubungan Lola yang lain. Dan Lola meninggalkan Hal demi seorang pria lain. Hal mabuk-mabukan dan mengalami depresi berat yang berlanjut hingga kematiannya 4 tahun kemudian. Padahal ia relatif masih muda. Pada usia 41 tahun, Lola membagikan baju-bajunya dan barang-barang yang indah dan mulai terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia berkeliling Amerika, menyampaikan ceramah tentang topik-topik religius, memakai baju putih, dan memakai tutup kepala putih seperti halo. Ia meninggal 2 tahun kemudian pada tahun 1861. Interpretasi. Lola Montes menarik perhatian pria dengan tipu muslihatnya, tetapi kekuasaannya atas mereka melampaui kekuasaan seksual belaka. Melalui kekuatan karakternya lah, ia membuat para kekasihnya tetap terpikat. Pria terhisap ke dalam pusaran badai yang diciptakan oleh Lola. Mereka merasa bingung, gusar. Namun kekuatan emosi yang dipicu oleh Lola juga membuat mereka merasa lebih hidup. Sebagaimana yang sering terjadi dengan infeksi, masalahnya baru muncul seiring waktu yang berlalu.
Ketidakstabilan bawaan Lola mulai membuat kekasihnya gusar. Mereka mendapati diri mereka terseret ke dalam masalah Lola, tetapi kasih sayang mereka kepada Lola membuat mereka ingin menolongnya. Inilah titik terpenting penyakit mereka, karena Lola Montes tidak bisa ditolong. Masalahnya terlalu besar. Setelah sang kekasih berempati, infeksi itu akan menyebar kepada keluarga dan teman-temannya, atau dalam kasus Ludwig kepada seluruh negara. Satu-satunya solusi adalah menyingkirkan Lola atau akhirnya hancur berantakan. Jenis karakter yang mengakibatkan infeksi ini tidak terbatas hanya kepada wanita. Hal ini tidak ada hubungannya dengan gender. Hal ini berasal dari ketidakstabilan batin yang memancar keluar dan menarik bencana kepada dirinya sendiri. Hampir ada semacam gairah untuk merusak dan membuat gelisah. Anda bisa menghabiskan seumur hidup Anda dengan mempelajari patologi karakter-karakter yang mengakibatkan infeksi. Tetapi jangan buang-buang waktu Anda. Selami saja pelajaran tersebut. Ketika Anda menduga bahwa Anda berada di hadapan orang yang mengakibatkan infeksi, jangan berdebat, jangan mencoba membantu, jangan kenalkan orang itu kepada teman-teman Anda. Kalau tidak, Anda akan terlibat dalam kekacauan itu. Cassius yang ada di sana memiliki tubuh langsing dan mimik lapar. Ia terlalu banyak berpikir. Aku tak tahu manusia mana lagi yang seharusnya kuhindari secepat aku menghindari Cassius yang kurus itu. Pria seperti itu tidak pernah tenang saat menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Jadi mereka amat berbahaya. Julius Caesar, William Shakespeare, 1564-1616. Kunci kekuasaan. Orang-orang sial di antara kita yang telah mengalami kesialan akibat situasi yang tidak bisa mereka kendalikan berhak menerima segenap bantuan dan simpati yang bisa kita berikan kepada mereka. Tetapi ada manusia yang tidak dilahirkan sial atau tidak bahagia, tetapi mengakibatkan kesialan atau ketidakbahagiaan sendiri akibat tindakan mereka yang merusak dan dampak buruk tindakan tersebut kepada orang lain. Memang bagus jika kita bisa menolong mereka, mengubah pola mereka. Tetapi seringkali pola mereka lah yang akhirnya menyelusup ke dalam diri kita dan mengubah kita. Alasannya sederhana, manusia amat rentan terhadap suasana hati, emosi, dan bahkan cara berpikir orang-orang yang menghabiskan waktu dengan mereka. Orang-orang yang selalu tidak bahagia dan tidak stabil memiliki kekuatan mempengaruhi yang sangat kuat karena karakter dan emosi mereka amat intens. Mereka seringkali menganggap diri mereka sendiri sebagai korban. Jadi pada mulanya sulit bagi Anda untuk menganggap masalah mereka sebagai masalah yang mereka munculkan sendiri. Sebelum Anda menyadari sifat alami masalah mereka, Anda telah terinfeksi oleh mereka. Pahamilah hal ini. Dalam permainan kekuasaan, orang-orang yang bergaul dengan Anda sangatlah penting. Resiko bergaul dengan para penyebab infeksi adalah bahwa Anda akan membuang-buang waktu dan energi yang berharga untuk mencoba membebaskan diri Anda sendiri melalui semacam perasaan bersalah yang muncul karena Anda bergaul dengan mereka. Anda juga akan menderita di mata orang lain. Jangan pernah sepelekan bahaya infeksi. Ada banyak jenis penyebab infeksi yang harus Anda waspadai, tetapi salah satu penyebab infeksi yang paling berbahaya adalah ketidakpuasan kronis. Cassius, konspirator Roma yang menentang Julius Caesar, merasakan ketidakpuasan yang berasal dari iri hati yang mendalam. Ia tidak tahan berada di hadapan seseorang yang bakatnya lebih besar darinya. Mungkin karena Caesar merasakan sikap masam pria itu yang tidak kunjung berakhir, ia tidak mengangkatnya sebagai seorang hakim pertama, dan malah memberikan posisi itu kepada Brutus. Cassius merenung dan terus murung, dan kebenciannya terhadap Caesar menjadi kebencian patologis. Brutus sendiri, seorang pengikut golongan republik yang setia, tidak menyukai kediktatoran Caesar. Andai ia memiliki kesabaran untuk menunggu, ia pasti menjadi pria pertama di Roma setelah kematian Caesar, dan pasti bisa menghapuskan kejahatan yang telah diakibatkan oleh sang pemimpin. Tetapi Cassius mempengaruhi Brutus dengan dendamnya sendiri, dan setiap hari menceritakan padanya dongeng kejahatan Caesar. Akhirnya Cassius berhasil membujuk Brutus untuk melakukan konspirasi. Itulah permulaan tragedi yang besar. Alangkah banyak kesialan yang bisa dihindari andai Brutus belajar merasa takut kepada kekuatan infeksi. Hanya ada satu solusi untuk membereskan infeksi, karantina. Tetapi pada saat Anda menyadari masalahnya, seringkali segalanya sudah terlambat. Seseorang yang mirip Lola Montes membuat Anda kewalahan dengan kepribadiannya yang kuat. Seseorang yang mirip Cassius membuat Anda tertarik kepada sifatnya yang suka menceritakan rahasia dan kedalaman perasaannya. Bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda sendiri dari virus-virus yang amat berbahaya ini?
Jawabannya terletak dari menilai orang lain atas pengaruh mereka terhadap dunia, bukan dari alasan yang mereka berikan atas masalah mereka. Para penyebab infeksi bisa dikenali dari kesialan yang mereka pancing kepada diri mereka sendiri, masa lalu mereka yang penuh pergolakan, deretan panjang hubungan asmara mereka yang hancur, karir mereka yang stabil, dan kekuatan karakter mereka sendiri yang membuat Anda terlena dan kehilangan akal sehat. Waspadalah terhadap tanda-tanda penyebab infeksi ini. Belajarlah menyadari ketidakpuasan di dalam diri mereka. Yang terpenting dari segalanya, jangan kasihani mereka. Jangan libatkan diri Anda dengan mencoba menolong. Si penyebab infeksi pasti tidak akan berubah, tetapi Anda akan merasa gusar. Sisi lain infeksi sama-sama berlaku dan mungkin lebih mudah dipahami. Ada orang-orang yang menarik kebahagiaan kepada diri mereka sendiri dengan keceriaan mereka, semangat alami mereka, dan kecerdasan mereka. Mereka adalah sumber kesenangan, dan Anda harus bergaul dengan mereka untuk berbagi kemakmuran yang mereka pancing kepada diri mereka sendiri. Teori ini berlaku kepada lebih dari sekedar keceriaan dan kesuksesan. Semua kualitas positif bisa mempengaruhi kita. Taliran memiliki banyak sifat aneh yang mengintimidasi, tetapi sebagian besar orang setuju bahwa ia lebih murah hati, mempesona, dan lihai daripada semua orang Prancis lain. Ia memang berasal dari salah satu keluarga bangsawan tertua di negara itu. Dan meskipun ia mempercayai demokrasi dan Republik Prancis, ia mempertahankan kesopan santunannya di istana. Rekan sezamannya, Napoleon, dalam banyak hal bertentangan dengannya. Ia adalah seorang petani dari Korsika yang pendiam dan tidak tahu terima kasih, bahkan kejam. Tidak ada seorang pun yang lebih dikagumi Napoleon daripada Taliran. Ia iri kepada cara menterinya menghadapi rakyat, kelihayan dan kemampuannya untuk mempesona wanita, dan dengan sekuat tenaga ia mempertahankan Taliran di dekatnya dan berharap bisa meresapi budaya sopan santun yang kurang ia miliki. Tidak diragukan lagi bahwa Napoleon berubah selama masa pemerintahannya. Banyak sisi kerasnya diperlembut karena ia terus-menerus bergaul dengan Taliran. Manfaatkanlah sisi positif osmosa emosi ini dengan sebaik-baiknya. Jika misalnya pada dasarnya Anda pelit, Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu melebihi batasan tertentu. Hanya orang-orang yang murah hati yang bisa meraih kehebatan. Karena itu, bergaullah dengan orang-orang yang murah hati, dan mereka akan mempengaruhi Anda dan membuka segala sisi diri Anda yang pelit dan serba dibatasi. Jika Anda pemurung, bergaullah dengan orang-orang yang ceria. Jika Anda cenderung menggemari isolasi diri, paksa diri Anda berteman dengan orang-orang yang suka bergaul. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekurangan yang sama dengan Anda. Mereka akan memperkuat segalanya yang mencegah kemajuan Anda. Jalin saja pergaulan dengan orang-orang yang positif. Jadikan teori ini peraturan hidup Anda. Maka Anda akan meraih lebih banyak keuntungan dibandingkan semua terapi yang ada di dunia ini. Sebutir kacang dan menara bel. Sebutir kacang mendapati dirinya dibawa oleh seekor gagak ke puncak sebuah menara bel tinggi, dan dengan menjatuhkan diri ke sebuah ceruk, ia berhasil lolos dari nasibnya yang mengerikan. Kemudian kacang itu meminta dinding itu untuk melindunginya dengan memohon kemurahan hatinya, memuji tingginya dan keindahan serta nada mulia bel-belnya. Aduh, lanjut si kacang, karena aku tak bisa jatuh di bawah dahan-dahan kehijauan. Ayahku yang sudah tua dan berbaring di tanah kosong yang ditutupi dedaunannya yang berguguran, setidaknya janganlah telantarkan aku. Ketika aku mendapati diriku berada di paruh si gagak yang kejam, aku bersumpah bahwa jika aku berhasil lolos, aku akan mengakhiri hidupku di sebuah lubang kecil. Mendengar kata-kata ini, si dinding yang tergugah hatinya merasa puas melindungi si kacang di tempat ia jatuh. Dalam waktu singkat, kacang itu merekah. Akar-akarnya menjangkau ke sela-sela bebatuan dan mulai mendorongnya. Tunasnya tumbuh ke atas, ke arah langit. Tunas-tunas itu segera tumbuh lebih tinggi dari bangunan itu. Dan saat akar-akarnya yang berliuk-liuk tumbuh semakin tebal, mereka mulai mendorong dinding-dinding itu dan memaksa bebatuan kuno itu bergeser dari tempat lama mereka. Kemudian si dinding, walau sudah terlambat dan sia-sia saja, meratapi penyebab kerusakannya. Dan dalam waktu singkat, ia pun hancur berantakan. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Pada zamannya, Simon Thomas akan menjadi seorang dokter yang hebat. Aku ingat bahwa aku kebetulan bertemu dengannya pada suatu hari di rumah seorang penderita penyakit paru-paru yang sudah tua, namun kaya.
ia memberitahu pasiennya ketika membahas berbagai cara untuk menyembuhkannya bahwa salah satu caranya adalah memberi peluang untuk ditemani olehku. Dengan demikian, ia bisa memandang kesegaran wajahku dan memikirkan keceriaan dan semangat yang meluap-meluap dari diriku yang masih muda. Dengan memenuhi semua inderanya dengan kemudaanku, mungkin kondisinya akan membaik. Ia lupa menambahkan bahwa kondisiku sendiri mungkin bertambah buruk. Montaigne, 1533 sampai 1592. Gosip mengatakan bahwa ada banyak hal yang bersifat menular. Kantuk bisa menular. Begitu pula menguap. Dalam strategi skala besar, ketika sang musuh bimbang dan menunjukkan kecenderungan untuk bertindak tergesa-gesa, jangan pedulikan hal itu sama sekali. Tunjukkanlah ketenangan total Anda. Maka sang musuh akan terperdaya oleh hal ini dan akan menjadi rileks. Anda bisa mempengaruhi jiwa mereka. Anda bisa mempengaruhi mereka dengan jiwa bebas dan riang, dengan perasaan bosan, atau bahkan kelemahan. A Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, abad 17. Jangan anggap manusia bodoh manapun sebagai manusia berbudaya, tetapi Anda boleh menganggap seorang manusia berbakat sebagai manusia bijak. Dan jangan anggap seorang pemantang bodoh sebagai petapa sejati. Jangan bergaul dengan orang bodoh, terutama orang-orang yang menganggap diri mereka bijak. Dan jangan berpuas diri dengan kebodohan Anda sendiri. Biarlah Anda hanya bergaul dengan manusia yang memiliki reputasi baik, karena melalui hubungan semacam itulah, manusia memperoleh reputasi yang baik pula. Apakah Anda tidak sadar bahwa minyak wijen dicampurkan dengan bunga mawar atau bunga violet, dan setelah minyak itu berbaur selama beberapa waktu dengan bunga mawar atau violet, maka minyak itu tidak lagi menjadi minyak wijen, dan malah disebut minyak mawar atau minyak violet. A Mirror for Princess, Kaikous, IBN Iskandar, abad 11. Suatu virus yang tak terlihat ini memasuki pori-pori Anda tanpa peringatan, menyebar secara diam-diam dan perlahan. Sebelum Anda menyadari infeksi yang terjadi, infeksi itu sudah menggerogoti Anda dalam-dalam. Otoritas. Kenalilah orang-orang yang beruntung, supaya Anda bisa bergaul dengan mereka, dan orang-orang sial, supaya Anda bisa menghindari mereka. Kesialan biasanya disebabkan oleh kebodohan, dan di antara orang-orang yang menderita akibat kebodohan, tidak ada penyakit yang lebih menular. Jangan bukakan pintu Anda bagi orang-orang yang paling sial, karena jika Anda melakukannya, banyak orang paling sial lain yang akan ikut di belakangnya. Jangan mati akibat kesengsaraan orang lain. Balthazar Gracian, 1601 sampai 1658. Pembalikan hukum. Hukum ini tidak memungkinkan adanya pembalikan. Penerapan hukum ini bersifat universal. Tidak ada apapun yang bisa Anda peroleh dengan bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi Anda dengan kesengsaraan mereka. Hanya ada kekuasaan dan keberuntungan yang bisa Anda peroleh dengan bergaul dengan orang-orang yang beruntung. Jika Anda mengabaikan hukum ini, tanggung resikonya sendiri. Nah, kita udah sampai di hukum ke-10. Seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya. Saya Justin, selamat malam, pagi, siang, atau sore.